Sebelumnya perkenalin dulu, saya selaku moderator malam hari ini, Nahar Maulana. Kita dari UPN Veteran ingin mewawancarai Kak Ariel selaku eh, perwakilan dari komunitas One Piece di Surabaya. Untuk One Piece live action ini perbedaannya sebenarnya cukup mencolok ya, dari manga ke anime aja sudah ada perbedaan, apalagi ke live action yang mana benar-benar harus diperankan dengan orang beneran. Tapi perbedaan tersebut tidak, menurut sejauh ini di season 1 tidak terlalu merubah cerita, yang mana kalau seumpamanya Anda tidak pernah melihat manga atau animenya, One Piece live action itu cukup maksud saya cukup singkat, padat dan jelas, tidak bertele-tele, jokesnya juga tidak banyak, dan juga perkenalannya juga langsung kayak gitu. Sangat mengambil ya, ini karena ini masih season pertama ya, tapi sejauh ini rangkuman di Romance Down ini yang season pertama ini sangat mengambil dari semua titik awal petualangan Luffy dan kawan-kawan tersebut, yang mana mulai dari kru semuanya, karakternya juga itu dari manga dan animenya itu Oda sendiri emang membuat benar-benar seperti live action beneran. Jadi tidak main-main, budgetnya pun juga nggak main-main di live action ini, dan Netflix juga serius, yang mana membuktikan One Piece saat ini melanjut ke season keduanya. Nah, untuk sesuai ekspektasi kita dari Opera One Piece Surabaya, ada beberapa perbedaan, yang mana setiap personal kan ada yang anti live action nih, dan juga ada yang nunggu-nunggu banget live actionnya. Nah, kalau saya pribadi sesuai ekspektasi sangat masih belum jauh banget dari ekspektasinya, karena ekspektasi saya live actionnya One Piece ini bakalan mewah dan ya rame lah. Dan juga tidak hanya 8 episode, di pikiran saya bakalan ada belasan atau 20 episode lah minimal. Tapi ternyata dengan di episode yang singkat tersebut, ternyata emang banyak ekspektasi saya yang paling berbeda adalah dari segi fight, pertarungan antara karakter, dan juga di perpindahan di setiap pulau itu pertarungannya sangat singkat banget, dan juga pengenalan karakternya langsung kayak gitu. Jadi kalau sesuai ekspektasi masih jauh, tapi ada beberapa member Opera juga One Piece Surabaya juga satisfied banget dengan hasil karya ini. Soalnya emang nggak mudah banget untuk menjadikan One Piece itu live action. Tidak seperti anime lain lah yang emang beneran orang biasa kayak gitu, romance atau karakter lain. Karena One Piece ini adventure ya, dan petualangannya emang jauh dari kata orang beneran. Jadi kalau sesuai ekspektasi saya pribadi belum. Cuma banyak member Opera yang sudah satisfied dengan One Piece live action Netflix ini. Diperluas aja ya mungkin ya settingan tempatnya, nggak cuma itu aja, karena kebanyakan yang seperti contoh nih yang kemarin di desanya Usopp, mereka itu cuma ngambil settingan tempat satu dua tempat aja gitu di settingan tempatnya, tidak seperti kayak bener pulau beneran kayak gitu. Jadi kalau sumamanya ini nanti di season 2 beneran terwujud sesuai ekspektasi saya, jadi saya harapkan yang mana setting tempatnya lebih luas, karena kita tahu petualangan ini antar pulau yang nggak mungkin kita nunjukin satu sisi tempat aja kan. Itu yang pertama. Yang kedua, karakternya, yang mana karakter penting itu dimunculin tanpa harus mengubah karakter aslinya, yang mana ada karakter yang menurut saya berubah banget sih, kayak kenapa ini muncul duluan, kenapa ini sudah sudah ketemu duluan di season 1. Jadi semoga di season kedua ini juga karakternya juga banyak yang muncul, cuma tidak secara hanya sebentar gitu. Dan juga yang ketiga mungkin dari segi efek ya.
mungkin ini emang yang bakalan takes time banget untuk season 2 karena efeknya di season pertama menurutku kurang. Walaupun sudah cukup memuaskan, cuma masih kurang dari segi CGI. Itu aja untuk season 2 yang saya harapkan ada improve lah setidaknya nantinya di One Piece live action ini. Setahu saya ada beberapa additional walaupun bukan yang utama ya dari CGI atau apanya itu. Cuma ya itu bukan main efeknya, mungkin ya ada yang pernah kerja di Marvel atau MCU atau dari segala production house yang sudah terkenal lah mungkin ya. Saya kurang tahu juga, saya tidak menelusuri detail, cuma kelihatan kok dari dari visualnya di live action season pertama juga memuaskan, cuma ya kurang aja kalau semuanya nanti di season 2 kayak gini-gini aja, seharusnya kan ada improve begitu. Untuk settingan tempatnya juga dari visual ya, kebetulan saya anak pelayaran dan saya juga pernah ke Saint Martin yang mana dijadiin tempat syuting film One Piece, walaupun dulu belum ada ya, cuma saya tahu setting tempatnya juga pernah digunakan oleh itu film Pirates of Caribbean yang mana sangat on point banget. Itu aja sih plus poinnya untuk di One Piece live action. Jadi saya harapkan lebih meluas lagi nanti mungkin jadi gak cuma tempat aja yang beneran kayak real, tapi visual effect, desain dan juga kostum juga sangat penting ya menurut saya di season 2 nantinya. Sebenarnya kalau dari unsur-unsur dari tiap negara tersebut sudah diambil sejak emang Oda inspirasinya kan emang dari real world ya. Jadi kalau semuanya emang ada diambil beneran emang ngambil dari beberapa tempat tersebut. Soalnya emang dari anime manganya pun juga begitu, pas Oda ada kolom namanya SBS kalau di komik. Emang Oda inspirasinya dari tempat nyata tersebut. Emang dari tempat yang mana beneran ada di dunia nyata. Jadi makanya pas sudah di-apply ke live action sudah kita bisa lihat sendirilah gimana settingan tempatnya dan juga beberapa culture yang ada di dunia nyata ini di-apply juga ke One Piece live action. Untuk pemeran emang ada banyak pro dan kontra, termasuk pemeran utamanya Luffy yang mana saya sudah pernah bilang juga sebelumnya di wawancara yang sebelumnya, yang mana aktor utamanya ini kan dari Brazil. Nah, setidaknya pemeran utamanya ini baca atau nonton One Piece. Dan kayaknya mungkin sekarang udah nonton ya atau baca manganya. Pas saat di season pertama kemarin dia belum baca One Piece sama sekali, dan mungkin tahu ya One Piece, cuma belum baca manga atau beneran fansnya One Piece lah. Itu aja dari kekecewaan saya untuk karakter di animenya, di live actionnya ini, mohon maaf. Jadi untuk karakter lain ada beberapa kok yang dari Jepang, dan untuk penggunaan bahasa Inggris kita emang udah setuju untuk semua member opera kita support. Kenapa? Karena bahasa Inggris kan emang general, gak mungkin kita One Piece yang mana keliling dunia cuma pakai bahasa Jepang doang kan. Untuk pemeran, nah pas pemerannya ini udah memerankan karakternya di season pertama ini, sudah sebenarnya ada beberapa kekaguman seperti karakter Luffy yang saya sebutkan belum nonton One Piece itu ternyata bisa memerankan karakter Luffy yang ikonik itu tersebut. Jadi ada beberapa kepuasan walaupun kecewa dengan karakter aslinya ya, bukan yang diperankan ya. Jadi saya harap nanti kalau season 2 karakternya beberapa karakter gak cuma yang jadi Luffy, semua karakternya ada improve lah gitu untuk live actionnya nanti. Untuk scoring sangat memuaskan karena ada beberapa karakter yang emang kayak Buggy, itu scoringnya bagus banget buat saya pribadi. Theme songnya itu masuk, ngena banget gitu loh, spesial untuk Buggy live action. Tapi ternyata di One Piece live action kemarin season 1 ini setelah saya nonton ternyata ada beberapa soundtrack yang dari anime yang dimasukkan juga ke live actionnya. Not bad sih, cuma seharusnya mereka mempunyai ikonik tersendiri lah, kayak
mungkin ada soundtrack sendiri untuk kalau live action begini, kalau dari anime begini gitu, biar ada ciri khasnya. Cuma selama ini memuaskan banget, scoringnya juga bagus, not bad lah. Untuk yang season pertama kemarin ya, sebenarnya saya pernah share soundtracknya itu sama teman-teman. Kalau ada beberapa musisi ternama juga yang yang ikut serta dalam One Piece live action tersebut. Cuma saya tidak menelusuri lebih dalam, cuma kayak lagu ini kayak bagus, scoringnya kayak gini. Oh ya, ternyata artis tersebut yang nyiptain sekedar kayak gitu aja sih. Nggak mendalami, artis ini yang pernah kayak gitu, nggak pernah. Setahu saya hanya Netflix ya, mungkin ada beberapa situs-situs ilegal, cuma saya saranin nontonnya di Netflix aja deh. Soalnya emang official original Netflix-nya yang garap live action tersebut, jadi setahu saya cuma ada di Netflix. Oh iya, tentu kayak gitu tuh setahu saya yang kalau syuting di luar negeri tersebut, mereka itu kayak ada perizinannya sudah resmi, gimana sistem kerjanya di sana, aktor di sana juga. Saya juga cari informasi kemarin mengenai hal tersebut, kayak Joe Taslim kan aktor Indonesia yang pernah main di luar negeri ya, bukan di Netflix maksud saya. Kalau di luar negeri itu emang semua tempatnya itu, selain kalau semuanya nih One Piece kemarin dia syuting di mana, di negara Afrika kalau nggak salah, mereka itu selain dapat izin resmi juga secara tidak langsung dapat mempromosikan tempat tersebut. Jadi negaranya akan banyak dikunjungi oleh turis-turis asing juga. Jadi menurut saya sama-sama untung lah, para kru bisa syuting di tempat tersebut dan negaranya juga yang menjadi tempat syuting bisa jadi tujuan pariwisata. Oh ini kita pernah tahu One Piece pernah syuting di sini, jadi ada destinasi, akhirnya negara tersebut juga jadi populer berkat syuting dari One Piece live action di sana. Ya, terima kasih Kak Ariel selaku perwakilan dari Opera Surabaya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi interview pada malam hari ini.